Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, Dino sehat? Asia sehat? Alhamdulillah sehat semua ini. Terlihat sehat? Hadir semua? Hadir semua. Oke. Hari ini kita mulai dulu dengan pembacaan doa ya. Silakan Ketua Kelas Ino mempersiapkan. Sikap berdiri serta di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita diskusi dulu sesuai dengan pertemuan kemarin ya mengenai coding dan KA itu apa? Coding dan KA apa? Menurut kamu saja. Coding itu perintah. Oke, itu apa? Coding itu perintah. Coding itu Perintah. perintah. KA kecerdasan artifisial. Jadi antara coding dan KA berkaitan? Berkaitan ya. Kita lanjut lagi. Siapa yang mau bacain? Ino bacain. Coding, proses penulisan instruksi atau perintah yang disebut kode dalam bahasa pemrograman agar komputer dapat memahami dan menjalankan tugas tertentu. Ino bacanya jelas ya? Jelas ya? Jelas ya. Jadi coding itu proses penulisan instruksi atau perintah. Lanjut lagi. Kak, siapa yang mau bacain? Siapa? Boleh? KA, kemampuan sistem komputer atau mesin untuk meniru kecerdasan manusia, seperti belajar, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan memahami bahasa. Sekarang mau tanya ke kamu. Ini apa? Ini game? Game apa? Game football, game bola. Ketika kamu bermain game, kira-kira kamu maunya apa? Menang. Kalau ingin menang, harus ada apa? Kamu harus punya strategi. Apa Bang? Strategi. Bagaimana kita bisa menang pakai strategi? Kapan saatnya maju, kapan saatnya mundur, kapan saatnya bertahan, kapan saatnya menyerang. Itu namanya game. Game itu punya tujuan. Tujuannya winner, menang. Dan semua kegiatan itu adalah kegiatan yang dinamakan dengan komputasi. Tadi judul di awal yang tadi kita hari ini belajar berpikir komputasional ya sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial. Dan contoh-contohnya nanti Pak Iwan akan kasih apa saja sih kira-kira ya? Oke, berpikir komputasional. Tujuan pembelajarannya adalah berpikir komputasional. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep berpikir komputasional secara sederhana. Yang kedua, peserta didik dapat mengimplementasikan konsep berpikir komputasional dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat berkolaborasi dengan teman-temannya dan
masalah. Nanti kita akan ada kerja kelompok ya, jadi tenang aja. Pak Iwan akan bertanya kepada kamu, abad berapa sekarang ini? Abad ke? Abad ke-21. Zaman modern bukan? Modern. Kamu punya handphone di rumah? Zaman dulu, zaman orang tua, tahun puluhan kira-kira ada handphone ya? Ya, itulah namanya perkembangan zaman. Hidup zaman makin tua, makin canggih. Makanya kita perlu belajar yang namanya komputerisasi atau komputasional. Sekarang abad berapa? Abad ke-21. Oke, sekarang Pak Iwan akan menjelaskan pengertian berpikir secara komputasional. Ini boleh dibacakan oleh Cantika. Silakan Cantika. Pengertian berpikir komputasional, cara berpikir yang sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mengenali pola, membuat gambaran umum, dan menyusun langkah penyelesaian. Oke, tangan buat Cantika. Nah, itu pengertian berpikir komputasional. Jadi cara berpikir yang sistematis berurutan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Lanjut lagi. Kamu tahu ini gambar apa? Kopi. Gambar kopi. Kira-kira bagaimana cara membuat kopi secara sistematis, secara berurutan? Ada yang bisa menjelaskan? Tunjuk tangan. Cantika lagi boleh, silakan. Cara membuat kopi adalah panaskan air hingga mendidih, tuangkan 1-2 sendok bubuk kopi ke dalam gelas, masukkan air panas yang tadi dipanaskan, tambahkan gula sesuai selera dan aduk kembali. Kopi siap? Hidangkan. Enak atau kopi? Enak. Tepuk tangan lagi buat Cantika. Ini adalah gambar kopi hangat. Tadi Cantika sudah menjelaskan urutan sistematisnya. Ya. Langkah-langkah membuat kopinya kata Cantika tadi. Panaskan air hingga mendidih. Masukkan 1-2 sendok kopi ke dalam cangkir. Tuangkan air panas ke dalam cangkir. Aduk hingga tercampur rata. Tambahkan gula sesuai selera dan aduk kembali. Kopi hangat siap dihidang. Kamu tahu kegiatan itu namanya apa? Kegiatan tadi disebutnya dekomposisi. Siapa yang tahu dekomposisi? Itu apa? Memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, bisa dibaca di sini ya. Jadi berpikir komputasional mempunyai 4 prinsip. Prinsip pertama yaitu dekomposisi, memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah menyelesaikan sesuatu. Tadi dibikin uraian itu membuat kopi 1, 2, 3. Kira-kira kalau urutannya beda akan salah nggak? Akan salah, nggak jadi kopi jadinya bajigur. Iya, iya. Lanjut lagi. Perhatikan deret angka berikut. Ada 2, ada 4, 6, 8. Kira-kira angka selanjutnya apa? 10. Angka selanjutnya berapa? 12. Angka selanjutnya lagi berapa? 14. Kenapa kamu bisa nebak? Setiap angka ditambah 2. Setiap angka ditambah 2. Berarti polanya setiap angka ditambahkan 2. 2, 4, 6, 8, lalu 10. Ditambah 2 lagi? 12. Seperti itu. Ini apa maksudnya Pak? Nah, ini termasuk juga prinsip komputasional. Yang kedua, yaitu pengenalan pola. Boleh bacakan? Pengenalan pola mencari kesamaan atau pola yang berulang. Pada komputer, kesamaan atau pola sering digunakan untuk membuat program lebih efisien, lebih cepat buatnya, lebih bagus menggunakan pola. Oke? Ini ada sebuah kalimat. Aku adalah raja hutan. Apa? Aku adalah raja hutan. Suka memakan daging. Semua hewan takut denganku. Siapakah aku? Singa. Jawabannya? Singa. Jawabannya singa.
Arli, kenapa kamu tahu bahwa itu jawabannya singa? Karena ada kata raja hutan. Apalagi? Sama suka makan daging. Raja hutan kira-kira bukan monyet, bukan juga gorila. Jadi jawabannya singa. Aku berkaki 4, tapi aku bukan hewan. Tapi aku selalu di ruang kelas. Aku suka kamu duduki. Siapa aku? Siapa? Siapa? Bangku. Jawabannya apa? Bangku atau kursi. Kenapa Nino? Kamu tahu kalau itu bangku atau kursi? Karena ada di kelas dan aku suka kamu duduki. Iya, karena ada di kelas dan suka kamu duduki. Nggak mungkin kan Ripaldi kamu duduki, ya kan? Tentunya kan bangku ya. Ya, jadi aku berkaki 4 tapi aku bukan hewan, tapi aku selalu di ruang kelas. Aku suka kamu duduki. Siapa kamu? Aku kursi atau bangku. Prinsip berpikir komputasional yang ketiga yaitu abstraksi. Coba Rli dibacakan abstraksi itu apa? Abstraksi memfokuskan pada informasi penting, mengabaikan detail yang tidak relevan. Memfokuskan pada informasi yang penting, mengabaikan detail yang tidak relevan. Artinya kenapa tidak penting. Jadi itulah prinsip berpikir komputasional yang ketiga, abstraksi. Disebutnya abstraksi. Lanjut lagi. Tata cara menyikat gigi. 1. Genggam sikat gigi dan letakkan pasta gigi di atas sikat gigi. Yang kedua, sikatlah gigi dengan gerakan melingkar selama 20 detik setiap bagian. Yang ketiga, berkumur secukupnya dengan air bersih untuk membersihkan gigi. Yang keempat, gigi kembali bersih bebas dari bakteri. Sekarang saya bertanya, kalau urutannya dirubah, nomor 2 dulu, sikatlah gigi dengan gerakan melingkar selama 20 detik setiap bagian. Kira-kira pasang giginya udah ada belum? Belum ada. Ikatnya pakai apa? Giginya bersih nggak? Nggak bersih. Makanya harus berurutan. Nomor 3, misalnya berkumur secukupnya dengan air bersih untuk membersihkan gigi. Pak, odolnya belum dipasang, pasang giginya belum ditaruh. Makanya pastikan tata caranya sistematis berurutan 1, 2, 3, dan 4. Nah, prinsip berpikir komputasional ini yang keempat dinamakan dengan algoritma. Hari ini kita mau belajar membuat algoritma sederhana dan game sederhana di KPI ya. Siap? Siap. Konsentrasi. Mulai. Oke. Jadi algoritma menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Sistematis untuk menyelesaikan masalah. Paham maksudnya apa? Oke. Jadi berpikir komputasional itu mempunyai berapa prinsip? Prinsip berpikir komputasional ada berapa? Ada. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma. Udah paham? Prinsip berpikir komputasional ada apa? Oke, lanjut lagi. Sekarang ini pelajaran yang ditunggu-tunggu. Kita akan membuat kelompok belajar. Sudah Pak Iwan tentukan kelompoknya. Kelompok pertama, mana berdiri? Ino, berdiri. Ino, oke, bukan dulu Ino, boleh. Ino, ada kelompok Erli, Erli mana Erli? Dua kelompok, oke. Dan Cantika, 3 kelompok, ya. Ada Ino, Sifur, Destia, Keisha, Doli, Bayu, Reza, Rifani, Cantika, Adi, Asyam, dan Aisyah. Ada berapa kelompok? Ada 3. Duduk kembali. Oke, kita tugasnya adalah menyusun algoritma sederhana. Sebelum kita kerja kelompok, silakan kamu kerjakan LKPD yang sudah Pak Iwan share di grup. Buka di Microsoft. Silakan. Kami pelajar SD Perwira 1
menuntut ilmu dengan semangat maju, berlandaskan iman dan ilmu yang kuat, membangun bangsa harapan rakyat. STN Perwira 1, kebanggaan Bekasi. Sudah siap? LK-nya sudah selesai? Sudah, ini Bapak kasih waktu 15 menit. Sudah selesai mengerjakan LK? Sudah semua? Ada kendala? Ada. Nanti kamu kirimin ke WA grup saja yang jawaban kamu. Oke? Untuk tugas kedua, kita akan membuat program sederhana sesuai nanti dengan LK yang tadi kita buat. Kamu sudah menyusun algoritma sederhana, membuat kopi hangat, mencuci pakaian dengan mesin cuci, dan yang ketiga, memasak nasi dengan rice cooker. Oke, sudah Pak Iwan buat kelompoknya tadi, ketua kelompoknya tinggal di depan ya. Sebelumnya kita buat dulu game sederhananya. Kita buat yang namanya unplug. Jadi tidak terhubung dengan komputer, kita manual. Nanti tugas kamu adalah menempelkan urutan ini sesuai dengan algoritma. Oke, ketua kelompok pertama. Maju ke depan, siapa? Ino kita ajak aja ya. Ino tugasnya memasak nasi dengan rice cooker. Oke, bawa sekarang dulu. Lalu kelompok kedua, siapa? Erli. Erli tugasnya membuat secangkir kopi hangat. Kelompok tiga mau tahu tugasnya apa? Apa tugasnya kelompok tiga? Mencuci pakaian dengan mesin cuci. Apa tugasnya? Mencuci baju. Mencuci? Pakaian. Dengan mesin cuci. Nah, tepuk tangan untuk kelompok tiga. Oke, silakan kamu menuju tempat yang sudah disiapkan kerja kelompok ya. Silakan sudah kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2. Kebanggaan Bekasi, tempat kami belajar tumbuh dan berprestasi. Disiplin, jujur dan penuh tanggung jawab, menjadi generasi emas bermartabat. Ku membimbing dengan kasih dan bijak, menanam nilai luhur setiap langkah. Ini adalah tugas algoritma sederhana ya, yang sudah kamu kerjakan. Fokus ke Iwan semua. Tugasnya kelompoknya Ino memasak nasi dengan rice cooker. Oke, silakan. Teman-teman, di sini ada cara untuk memasak nasi dengan rice cooker. Cara pertama yaitu cuci beras hingga bersih. Cara kedua yaitu masukkan beras ke dalam rice cooker. Cara ketiga, tambahkan air sesuai takaran. Cara keempat, tekan tombol on pada rice cooker. Cara yang kelima, tunggu hingga nasi matang dan rice cooker beralih ke mode on. Nasi siap dihidangkan. Suaranya mana? Diputar, Ino diputar. Ayo Ino. Terus. Selamat pagi. Konsentrasi. Oke, setelah kalian membuat susunan algoritma ini sudah benar, sekarang Pak Iwan mau ajarin kamu menulis di Canva AI. Kita membuat program sederhana, lalu nanti kita praktekin.
Oke, sekarang kamu buka datanya. Di situ ada tugas promnya yang akan kamu masukin ke Canva. Oke? Oke. Mencuci pakaian dengan mesin cuci, kita lihat dulu. Ini kita copy ya, kita copy. Kalau sudah di copy, kamu buka Canva, lalu paste saja, Ctrl V. Lalu jangan lupa ucapkan terima kasih. Walaupun dia mesin AI, tapi kita juga harus tahu kode etik. Nah, kalau sudah kita jalankan, nanti akan dibaca. Oke, ini sudah dibaca ya. Nah, ini namanya coding tuh, coding pembuatan dari game yang kamu mau buat, game sederhananya. Nanti game kita jalankan ya. Lalu kamu publikasikan ke website, linkkan. Sudah bisa? Bisa ya. Nanti dia mempersiapkan desainnya. Sudah kalian di situs web. Oke, kelompok yang sudah berhasil silakan kirim linknya ke Pak Iwan. Ino sudah selesai? Sudah ya? Oke. Ini adalah game urutan mencuci pakaian. Langkah yang pertama, misalkan pakaian. Yang kedua, masukkan pakaian ke dalam mesin cuci. Tunggu hingga proses cucian selesai. Risa jawaban? Oke, tepuk tangannya. Boleh. Masih semangat? Masih. Selesai sudah pertemuan kita tentang apa? Berpikir secara komputasional. Ada berapa tadi berpikir komputasional? Ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Itulah berpikir secara komputasional ya. Bagaimana hari ini seru? Kedepannya kita akan lebih belajar mempelajari lagi pelajaran coding dan KA secara menyeluruh di kelas-kelas atau di ruang lain. Pesan Pak Iwan, tetap semangat, tetap belajar, apapun itu yang penting belajar dan semangat. Oke, sebelum selesai, silakan Ino untuk menutup doa dengan doa. Sikap berdiri memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berdoa dimulai. Selesai juga kelas coding hari ini. Gimana? Tetap semangat? Semangat. Kita ketemu lagi di kelas coding selanjutnya. Pak Iwan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak coding, apa perasaanmu hari ini? Seru, bermanfaat. Sangat seru. Sangat seru. Bermanfaat dan Seru dan bermanfaat. seru dan keren. Seru dan menambah ilmu pengetahuan. Seru dan asik. Seru dan hebat. Kebanggaan berlokasi, tempat kami belajar tumbuh dan berprestasi. Disiplin, jujur dan penuh tanggung jawab, menjadi generasi emas bermartabat. Guru membimbing dengan kasih dan bijak, menanam nilai luhur setiap langkah.